dengan teks prosedur. Artinya teks prosedur ini ada tahapannya tujuannya kalau nggak salah ya. Kayak cara buat mie. Nah, prosedurnya gimana? Nah, Bujung harus mengutarakan. Ya, misalkan jumlah anak Bujung kita yang kelas 2 ada berapa Bujung? 16. 16. Nah, Bujung kasih angket tadi atau kasih tulisan ini. Nah, seperti ini. Kamu suka pelajaran matematika nggak? Suka pelajaran olahraga nggak? Suka. Ya, ini tujuan kita anak mampu menulis teks prosedur. Nah, sekarang coba kamu buat prosedur lompat apa tadi? Roll ya. Nah, jadi dia menceritakan tentang minatnya di bidang olahraga. Prosedurnya berdiri tegak. Nanti yang 6 orang tadi, ya, dia sukanya sain itu IPA ya. Dia menulis prosedur langkah-langkah membuat bom atom. Nah, siapkan ini. Nah, kan tujuannya sama, yang penting mampu membuat teks prosedur tadi. Kalau yang membuat prakarya, nah, dia membuat prakarya tentang serat itu. Nah, langkah-langkahnya untuk membuat kerajinan dari serat itu apa saja? Apa dijemur, apa langsung dipotong, gitu kan? Nah, kemudian yang masak. Nah, ini yang anak kan mungkin masak atau nyanyi. Kalau yang masak ya silakan kamu cara membuat pecel atau cara membuat rendang. Tahapannya itu kan yang perlu kan yang tahapannya itu kan. Nah, jadi nggak bu. Sekarang buat prosedur masak loh, anak kelas 6 masak. Nggak akan bisa jawab dia. Susah bahasa Inggris nih. Nah, bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Hampir sama karena satu bidang ya bahasa Inggrisnya ada buat teks juga. Jadi kalau prosedur bahasa Inggris sebaiknya kita sarankan itu apakah kita pakai Inggris Indonesia atau langsung Inggris atau Kayaknya di luar ya, karena melihat kondisi kemampuan anak kita yang masih dari daerah ya, bahasa Inggrisnya sama kayak saya, dia sudah mau ya, jadi diselingin aja lah Pak, sembari mereka mengikuti. Kalau Bapak maunya oke nggak good, baik. Nah, good itu artinya baik gitu ya. Nah, jadi ini kita harus kelompokkan tadi kalau mau ngasih materinya ya. Jadi setiap hari itu kita lihat dulu, ini anak tidak bisa kita paksakan untuk ya. Kalau satu tujuan nggak bisa Iya, kayaknya Bujung. Misalkan Bujung tujuannya pengen ke kanan. Nah, anak bisa lewat jalan kaki ini, bisa lewat jalur buah kelapa juga bisa. Kalau yang jalan kaki ini kan cepat nyampe kayak. Waalaikumsalam. Masuk kan? Iya, Pak. Lanjut ya. Nah, jadi kalau yang lewat di luar jalan kaki ini kan nyampenya lama ya. Nah, ini perlakuannya kan khusus. Nah, jadi kamu jangan lewat sana karena lama nyampenya, jadinya banyak habisnya. Nah, seperti itu. Nah, kalau yang nggak tahu kan muter nggak tahu dia mau lewat sini salah, akhirnya nggak nyampe. Gitu. Bun, Nah, untuk tahapan selanjutnya kan misalnya ada yang nggak bisa nih paham, memahami tapi belum paham tidak sama sekali. Kalau kita buat kelompok yang nggak bisa sama sekali ini, itu termasuk kategori untuk remedi atau terus kita lanjutin ke seterusnya kan? ya. Tadi kan udah ada tulisan kalau nggak salah ini. Nah, ini, kalau yang nggak bisa ini kita berikan scaffolding. Scaffolding itu kalau nggak salah di bangunan itu besi apa kayu yang kita tata itu untuk menyangga bantuan kita untuk main dia sampai ke atas itu kan. Nah, kan kalau udah nyampe atas kan scaffoldingnya berkurang nih. Makanya bantuan itu akan kasih tapi harus ada prosesnya dikurangin. Jangan terus dibantu. Misalkan Evan, nah cuma ini kamu dulu coba guling aja satu aja, ngejungkelin sekali aja. Nah, besok lagi coba udah bisa belum? Nah, pertama kan Evan pegangin. Nah, sekarang hari pertemuan berikutnya Evan lepas. Itu jangan diremedi ya, nggak akan bisa beri bantuan tapi prosesnya dikurangi.
Tapi kalau misalnya kita berupa soal gitu Bang, seperti soal gitu ya, nah kan mungkin bisa nggak kita kelompokkan yang soal itu kan umpamanya 50, nah, dari siswa 30, ini yang 20 siswanya ini nilainya lumayan gitu, nah sedang bagus gitu, coba kita kelompokkan gitu kalau soal gitu berupa soal. Kalau soal itu kan tujuannya kita ingin mengetahui pemahaman anak itu terhadap materi. Nah, untuk mengetahui paham atau tidak itu berarti kita harus menganalisis dulu ya. Nah, dari analisis itu berapa persentase yang daya serap yang memahami, yang tidak, nah itu akan ketahuan. Nah, jadi kalau yang sudah di atas KKM, tentunya ada KKM-nya ya. Kalau sudah di atas KKM, dia akan kita berikan pengayaan nih. Tapi kalau yang di bawah KKM, yang dikatakan Pak Eman tadi, kita harus meremedi. Remedinya juga tidak sama soal yang diberikan, tergantung dari jawabannya. Kalau si A jawaban nomor 5 salah, ya soal itu yang kita kasih ke anak. Walaupun ada 5 orang di remedi, tapi kan dia jawab mungkin si nomor 1 ini jawaban nomor 5 yang dia nggak bisa. Nah, kita kasih yang nomor 5 aja, jangan semua soal. Ya, pemetaan yang dilihat dari kesiapan belajar. Ini saya ambil contoh Ibu Ayu. Nah, Ibu Ayu akan mengajar pelajaran matematika. Tujuan pembelajaran yang dia tetapkan adalah murid dapat menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling bangun data. Ada nggak Bu Ayu materinya? Ada. Nah, ini Bu Ayu ini kepengen tujuannya murid ini dapat menyajikan. Nah, kemudian Bu Ayu membuat pemetaan berdasarkan kebutuhan belajar dan memberikan penugasan. Seperti apa pemetaannya? Nah, jadi Bu Ayu lakukan pemetaan, kita buat kolom. Ya, kolomnya seperti apa? Ini dia kolomnya. Nah, ini tulis tadi kesiapan belajar. Ya, kita bagi 3 kelompok. Pemetaan tadi, beberapa murid telah memahami konsep keliling, dapat melakukan operasi hitung dasar. Siapa saja siswanya yang dapat memahami itu? Misalkan ada 30 orang, Rafa, Wira, Angel, misalkan. Nah, nih, tentunya akan berbeda perlakuannya dengan yang Labib, Amjad, dan Laju. Ya, jadi Bu Ayu nggak bisa memberikan soal yang sama kepada Labib dan Hanfa ini. Kalau Hanfa kerjanya cepat, mungkin kalau Labib, Amjad, dan Laju agak lambat karena dia telah memahami konsep namun belum lancar. Ya, dan yang terakhir ini pemetaan yang ketiga yaitu beberapa murid belum memahami konsep belum sama sekali. Ya, nah bagaimana perlakuannya? Tadi kan kemampuan murid itu kan tadi di awal tadi sudah dikatakan bahwa kemampuan murid itu kan berbeda-beda. Nah, kalau yang nggak memahami jangan ibu paksakan, jangan ibu marah-marah, mau dijajarin kayak mana juga jangan nggak bisa. Siapa? Uja, Sadru, Sofi. Ya, kenapa? Ya mungkin karena umurnya kurang, ya tadi mungkin karena keterbatasan kondisi fisiknya yang nggak bisa dipaksakan. Misalkan kalau selalu disuruh lompat dia belum mampu lompat dalam pelajaran Bentar, saya potong dulu ya. Ya. Kalau ini kita terapkan dalam satu kelas gitu. Ya. Makanya dalam satu kelas kan beda-beda juga kemampuan anak. Ya. Nah, jadi nggak sama gitu. Misalnya Bu Ayu ngasih ini, tadi ada yang tercapai, Ada yang enggak. Bapak belum. Tetap Bapak bikin buku pemetaan yang sudah memahami, yang belum tapi belum lancar, yang memahami tapi belum lancar, yang tidak sama sekali. Nah, untuk mengetahuinya Bapak kasih ini tadi angket. Nah, angket. Misalkan 1 tambah 1. Misalkan ya, kalau itu namanya materinya apa pengertian ruang antar ruang. Kasih aja dulu angket. Nah, yang menurut berarti kelompokkan yang kolom yang utama ini, gitu. Yang salah jawabannya kelompok ini, yang nggak bisa ngejawab kan pasti ada jawaban. Nah, masukkan si anak itu. Bisa kan? Ya, bisa Kelompokkan gitu ya. Nah, ini jadi catatan tersendiri buat Bapak sebagai pemetaan nanti. Jadi kalau ditanya nanti pengawas ataupun dari Pak Ahmad atau dari tuh Bapak kok bisa begini, kok ngajarnya ada yang di sana, ada yang di sini, dia Pak, karena saya sudah melakukan pemetaan. Untuk anak yang duduk di sini Pak udah paham. Ya, maka perlakuannya saya cuma kasih soal, mereka cepat ngerjain. Tapi kalau yang saya nggak bisa Pak, harus duduk
menyampaikan suatu apa ya berupa dalam penyampaian materinya bisa berupa video ya atau gambar. Nah nanti anak itu akan kita kasih angket ya. Nah kemarin pada saat pendampingan saya bilang Pak, saya sudah Pak melakukan pemetaan untuk siswa Pak. Bu Sri bagaimana caranya? Saya tanya Pak. Nah sudah saya buatkan. Anak itu senangnya di mana? Misalkan dia milih ini ya visual. Nah ini ya kata Pak Niko, Bu Sri alangkah lebih baiknya nanti Bu Sri buatkan sebuah angket. Kenapa dia milih ini? Jadi ada bukti fisiknya, hitam di atas putihnya. Jadi dia mengisinya bebas, ya. Nah, misalkan kok saya senang media pembelajaran itu yang visual, ya, karena lebih menarik, saya lebih memahami materi dengan mudah. Kemudian kalau yang audio, saya maksudnya yang ada suara atau digabungkan visual, audio dan visual. Itu jadi strateginya kita pakai. Apakah semua 3 komponen ini tercantum dalam RPP? Enggak. Jadi boleh 2, boleh 3-3-nya tergantung dari kompetensi dasar atau materi yang Bapak Ibu ajarkan. Lanjut. Kompetensi dasar. Nah, jadi Bapak Ibu itu harus megang yang namanya kompetensi dasar. Ya. Materi baru karena di masa pandemi ini ada beberapa KD yang dihilangkan. Kenapa dihilangkan? Karena kondisi sedang ada wabah COVID-19. Kemudian minat. Nah ini yang menjadi fokus pada Bapak Ibu yaitu sebagai motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Jadi minat ini kita harus tahu. Oh anak ini minatnya di olahraga, jangan Bapak Ibu paksakan untuk menulis, ya. Kemudian yang terakhir yaitu profil belajar murid. Nah profil belajar murid ini dipengaruhi oleh bahasa, budaya, kesehatan, keadaan keluarga, kekhususan dan lainnya. Jadi kita harus mengetahui latar belakang kondisi murid kita. Ya, selain itu juga akan berhubungan dengan gaya belajar seseorang. Nah, mungkin yang latar belakangnya, maaf kalau ada yang orang tuanya bersepuh atau yang anak itu orangnya pendiam, tentu akan mempengaruhi gaya belajar murid. Itu ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya, selain saya berkolaborasi dengan Bapak Kepala Sekolah untuk membuat suatu perencanaan, alhamdulillah hari ini dibuat itu salah satu kita untuk merencanakan tentang pembelajaran berdifferensiasi. Sampai di sini Pak? Paham. Ya. Nah, setelah kita mengetahui ya bahwa pembelajaran berdifferensiasi, tentunya akan timbul pertanyaan, ya. Pertanyaan apa saja? Apa yang akan saya lakukan atau yang Anda atau Bapak Ibu perlukan untuk membuat suatu pembelajaran berdiferensiasi? Kemudian bagaimana mengidentifikasinya? Aspek-aspek kebutuhan murid seperti apa yang dikatakan berdiferensiasi? Kemudian strateginya tadi, strateginya pakai apa? Ya, kayak apa nih nembak cewek, strateginya deketin ketuanya dulu, ya, deketin adiknya itu namanya strategi, artinya cara ya. Yang keempat, langkah apa yang harus dilakukan guru dalam mewujudkan lingkungan yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi? Nah, pertanyaan ini akan terjawab setelah Bapak Ibu mengetahui dan paham tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ya, tadi yang mana pada hari ini kita semua diberikan kesempatan juga jangan lupa selawat dan salam kita limpahkan kepada pimpinan kita yang besar sangat saya mudah-mudahan di yang nanti kita diberikan semangat. Penyusunan RPP ini ya sebelum saya bahas RPP ini saya minta saya katakan masalah program persisnya betul ya itu minggu dua. yang pertama yang disampaikan dari Bapak Kepala Sekolah sekaligus penanganan pada guru. Yang kedua penyampaian materi yang akan saya bawakan sendiri. Yang ketiga yaitu doa, yang keempat penutup. Mungkin pada acara yang pertama yaitu kita dengarkan dulu sambutan dan dengarkan